sebentar ya Mang Tony. Ini Oh Mang iya, Tony iya. sudah Mang Romdoni ya? Iya, dari Mang Romdoni mengenai apa tadi Mang yang diijazahkan salawat ya? Ada yang diijazahkan dan ada yang tidak diijazahkan. Kalau menurut menurut saya itu salawat itu memang sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu memang yang kita jalankan ya itu memang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang perlu ada gurunya yang menyampaikan gitu. Jadi bukan hanya baca-baca. Kalau memang masih ada. Nah, kemudian itu ada yang diijazahkan dan ada yang tidak. Maksudnya yang sholawat itu pokoknya semua yang mengandung kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ada kata shollinya, itu sudah menjadi sholawat. Hanya tergantung pengarangnya gitu ya. Kalau yang mengarangnya itu ada yang namanya sholawat maksurah dan sholawat ghair maksurah. Jadi sholawat maksurah itu sholawat yang dikarang oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu yang kita baca di dalam sholat. Nah, kalau yang dikarang oleh Rasulullah itu tidak ada kata Sayyidina gitu ya. Jadi karena Rasulullah SAW tidak istilahnya pribadinya itu tidak mau diagung-agungkan. Jadi asalnya sholawat tersebut itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Jadi tidak ada kata Sayyidina. Itu karena yang mengarangnya itu artinya muallifnya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada sholawat yang pengarangnya itu selain Rasulullah SAW. Nah, kalau pengarangnya yang di luar yang umatnya Rasulullah SAW itu biasanya menggunakan kata Sayyidina. Karena inti dari sholawat itu mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi kalau orang yang mengagungkan menyebut nama saja itu rasanya kurang sopan ya, kurang sopan. Apalagi ini kepada Rasulullah. Kepada Mas Yatno saja saya kasih tambah Mas atau Mang Yatno. Gitu. Kan tidak sopan yang memanggil nama langsung ya, kurang enak lah gitu. Apalagi kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau yang mengarangnya itu selain Rasulullah SAW atau umatnya Rasulullah biasanya menggunakan kata Sayyidina. Nah kemudian para ulama berbeda pendapat di sini di dalam sholat. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak gitu. Itu dijelaskan di dalam kitab Mama Abdullah bin Nuh ya, silahkan nanti dibuka. Pada intinya jadi kalau tidak menggunakan kata Sayyidina di dalam sholat berarti dia mengikuti letter luck dari Rasulullah gitu. Jadi itu mengikuti langsung apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah kalau yang menggunakan kata Sayyidina dia menggunakannya itu karena takzim, sopan, adab, etika gitu. Nah itu dibahas apakah mana yang didahulukan, apakah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti ketaatannya atau adabnya, gitu, mengikuti kesopanannya. Ya akhirnya guru kita menyimpulkan bahwa kita mengikuti adabnya, sopannya. Makanya di dalam sholat maupun di luar sholat, ketika membaca sholawat kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu Mang. Jadi hanya ya kalau yang saya dengar mengenai sholawat nariyah yang 4.444 kali itu dibaca, itu memang ijazahnya dari muallifnya seperti itu gitu. Cuma walaupun tidak dibaca 4.444 juga, yang namanya sholawat berapapun itu berfaedah gitu ya, karena mengagungkan Rasulullah SAW. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan. Sebentar Mang Hasan, saya harus ke Mang Tony dulu, soalnya dia udah ngangkat tangan pakai aplikasi. Silakan Mang Tony.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mau menanggapi tentang tadi nama Allah ya. Saya akan mengambil dari ilmu astronomi supaya gampang dicerna. Dalam ilmu itu diterangkan bahwa alam semesta ini terus mengembang. Dan setiap benda di angkasa itu terus mengembang, menjauh. Dan disimpulkan bahwa alam semesta ini mengembang kayak kita niup balon. Nah, kalau kita tarik waktu ke belakang, berarti mengkerut. Si alam semesta mengerut, mengecil. Nah, sampai pada satu saat tertentu mendekati nol, maka dia makin mengecil. Nah, sehingga pada suatu saat ketika nol waktu untuk nol, maka hilang, alam semesta nggak ada. Nah, berarti alam semesta pernah tidak ada, nol, kosong. Lalu Allah ciptakan alam semesta dengan cara Big Bang. Kalau ada itu di Al-Quran surat Al-Anbiya kalau salah ya. Al-Ladina baru anas samadul ardu kana taratqan. Fatakahuma. Apakah orang kafir yang berpikir bahwa bumi dan langit itu adalah satu padu lalu kami pecahkan. Nah, ini sejalan dengan teori Big Bang. Nah, sehingga di situ diketahui bahwa alam semesta itu adalah pernah tidak ada. Lalu para ahli juga mengatakan bahwa ada penciptanya alam semesta ini. Nah, siapa penciptanya? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tidak ketemu siapa penciptanya. Sehingga harus ada aktornya, si pencipta sendiri menerangkan siapa dia. Maka Allah mengutus kepada manusia seorang Nabi dan Rasul yang diperintahkan dengan malaikat Jibril. Pencipta alam semesta adalah Allah. Sehingga Allah itu nama yang sudah sangat sah, valid. Bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Yaitu melewat para Nabi Rasul yang dipercaya untuk menyampaikan nama Allah. Sehingga bagi semua agama harus mengakui bahwa nama pencipta alam semesta adalah Allah. Ada nama lain. Memang di Kristen ada nama Yahweh, ada nama Elohim dan sebagainya. Nah, ini biasa saya sampaikan kalau saya bisa ngobrol sama orang ateis ya, orang-orang Muslim. Saya juga suka bertemu dengan mereka soal diskusi. Memang untuk membangkitkan cara berpikir mereka adalah saya mengambil pendekatan dengan ilmu astronomi. Dan itu sangat mudah pahami. Bahkan kita juga dalam ilmu tauhid diajarkan juga sama sifat-sifat Allah ya, yang 20 dan sifat para nabi rasul yang 4 yang wajib ya. Hingga total sifat-sifat itu adalah 50 sifat. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mutakhir 20, jadi total 40. Dalam sifat jaiznya 1, 41, lalu sifat rasul yang wajib 4, yang muslim 4, 8, termasuk jaiz 9, 1, 60 semuanya. Nah, dengan demikian kita bisa paham ya siapa yang harus menjadi rasul dan nabi itu untuk menyampaikan semua perangkat yang disampaikan Allah kepada umat manusia untuk menerangkan siapa Tuhannya namanya, sifat-sifatnya, lalu ajarannya. Itu barangkali tentang nama Tuhan sebagai pencipta alam semesta itu Allah. Itu sudah valid. Karena nggak bisa ada yang lain. Kalau kita mengandalkan kita sendiri nggak akan nyampe. Dan para ahli mengatakan juga memang hanya sampai pada ada penciptanya. Siapa? Kita itu memang nggak tahu. Sehingga ada yang tanya para rasul. Lalu dengan masalah ini, masalah umat tadi cukup biasa ya. Bisa dari terapamamu, bisa dari aib, masalah dan sebagainya. Jadi memang Rasul itu adalah Rasul untuk semua alam ya. Cuma ada orang yang tidak mengakui dan ada orang yang mengakui. Yang mengakui adalah orang Islam, yang tidak mengakui berarti luar Islam. Itu silakan. Mereka juga kita nggak bisa memaksa. Kita hanya menyampaikan berargumen bahwa inilah Islam yang benar begini. Silakan kalau mau ikut silakan, kalau enggak silakan. Dengan argumen-argumen yang masuk akal kepada mereka. Itu barangkali tambahan dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Tony. Mang Hasan, ayo tadi mau bicara. Ya, bentar aja lah nambahin. Ini terkait dengan Mang Doni tadi bahwa di di berjanji itu kan dikatakan pokoknya apabila seorang itu membaca sholawat 1000 kali nanti akan memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi saya ingat dengan wasiat nggak wasiat sih, saya waktu itu waktu muda saya agak maksa ke Bogor ke Al Ustadz saya pengen kaya, saya pengen jagoan kan seperti itu. Kata Al Ustadz, dah Mang Hasan nggak usah macem-macem, yang penting Mang Hasan dawamkan saja sholawat minimal 1000 kali. Sholawatnya apa Ustadz? Terserah yang Mang Hasan sukai, seperti itu. Seperti apa? Bisa satu dudukan, syukur-syukur sekali duduk, kalau nggak kuat ya dibagi 1000 itu jadi dari tiap sholat, habis sholat. Jadi subuh 200, zuhur 200 dan langsung sebagian sampai isya itu berarti kan total 1000. Nah, karena apa? Jadi Mang Hasan pengen kuat, ada yang namanya surah Yasin katanya. Itu kan jadi melindungi Mang Hasan dan keluarganya Mang Hasan. Kemudian pengen kaya, yaitu baca surah Al-Waqi'ah. Kemudian yang ketiga Mang Hasan pengen selamat di akhiratnya, ya baca Al-Mulk. Jadi kan ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Mulk tiap hari, maka tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Tapi meskipun masih polemik, apakah hanya membaca saja, apakah harus hafal. Tapi kalau Al-Ustadz itu menekankan yang penting baca. Nah, dari situ dia ambil kesimpulan bahwa intinya, jadi inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Jadi paling dicintainya perbuatan seseorang hamba itu yang kontinu meskipun sedikit, kan seperti itu. Kadang-kadang kita kan seperti itu ya, seperti flashback tadi ketika ada wali yang selalu doanya tidak dikabulkan karena merasa tidak mungkin kurang syaratnya, tapi ternyata Allah itu lebih suka dengan suara rintihan ketika berdoanya. Jadi intinya yang penting continue, tapi ketika ada yang seperti Mang Ustadz Karna tadi mengatakan 4444, ada lagi yang baca Waqi'ah. Jadi ketika kita kalau bahasanya darurat lah, jadi kita itu pengen banget untuk beli A umpamanya, kan seperti itu bisa dengan Waqi'ah sekali duduk itu 41 kali. Memang itu macam-macam lah. Tapi yang kalau yang enteng-enteng mah kayak saya yang pokoknya yang penting urip. Yang penting hidup dijamin Allah. Gitu seperti itu ya, ini aja, jalan aja, gitu aja. Tapi ketika darurat, saya pengen ini, dan umpamanya kayak Mang Doni, saya pengen pulang lagi ke Jakarta seperti itu. Ya mungkin itu bisa dipraktekkan. Tapi yang paling enak mah yaitu dawam. Nanti ya kata Al Ustadz kemarin dulu itu yang penting Mang Hasan dawam. Nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem gitu aja. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada Mang Doni, Mang Mumu, Mang Soleh semuanya bicara. Kecuali memang ada satu orang yang sangat mendawamkan hal yang kecil terus menerus, yaitu Mang Gatot. Istiqomah diamnya, nggak apa-apa. Dia memang mendawamkan hadis itu. Oke, saya kira cukup ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya pertanyaan saya, Mang Mumu, Mang Ayib, Mang Soleh dan seterusnya. Itu membuat saya makin tenang, makin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga saya juga husnul khotimah ya, itu yang saya cari selama ini. Karena apa yang saya lakukan terlalu kotor,
sehingga saya perlu yang itu Bang, yang membunuh dan tidak menjadi yang ke 100 orang yang dibunuh maksudnya gitu. Ya, mari kita tutup pengajian ini.